Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Nur Hanisa, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 1 Belimbing Hulu, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat. Di sini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi bersama rekan sejawat saya, Ibu Ima Kulata, SPD, guru mata pelajaran matematika di SMA Negeri 1 Belimbing Hulu. Nah, baik, perkenalkan, beliau adalah guru matematika di SMA Negeri 1 Belimbing Hulu. Nah, sebelum itu kita akan mengadakan kegiatan pra-observasi sebelum melakukan kegiatan observasi nanti selanjutnya. Nah, jadi Ibu, tujuan pra-observasi ini adalah menyampaikan kegiatan observasi kita nanti. Tujuannya adalah pada saat kita melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, Ibu tuh sudah mengetahui dan menjadi lebih siap, lebih percaya diri untuk menjalankan proses pembelajaran di dalam kelas. Oke, baik. Nah, namun sebelum itu ada beberapa pertanyaan yang saya akan ajukan terkait pra-observasi kita sekarang ini. Bisa Bu, sekarang kita mulai pertanyaannya? Oke, baik, silahkan dimulai. Untuk pertanyaan yang pertama, ini terkait dengan tujuan pembelajaran. Nah, tujuan apa yang ingin Ibu capai pada saat pembelajaran Ibu di kelas nanti? Oke, baik. Tujuan yang ingin saya capai pada saat pembelajaran di kelas nanti itu adalah peserta didik dapat mengidentifikasi sifat-sifat eksponen. Kemudian yang berkaitan dengan eksponen itu yang paling sangat erat kaitannya itu adalah bentuk akarnya, karena eksponen itu kan adalah bilangan yang berpangkat. Nah, bilangan yang berpangkat itu pasti kaitan eratnya dengan bentuk akar. Nah, kemudian tujuan pembelajaran yang kedua yang ingin saya capai itu adalah peserta didik dapat mengidentifikasi bentuk akar dari eksponen itu tersebut seperti apa. Oke, baik. Nanti berarti tujuan pembelajarannya itu mengenai bilangan eksponen, nanti ke arahnya ke bilangan yang diakarkan gitu ya Bu ya. Oke. Nah, kemudian Bu, untuk arah pengembangan ini. Mengenai arah pengembangan, apa yang akan Ibu kembangkan dari siswa Ibu nanti untuk pembelajaran yang akan Ibu laksanakan? Oke, baik. Arah pengembangan yang ingin saya kembangkan itu adalah keterampilan siswa-siswi dalam literasi dan numerasi, karena ini kan dalam pelajaran matematika ya. Kemudian berkaitan dengan materi saya itu eksponen dan logaritma, saya lebih mau mengembangkan keterampilan dalam literasi dan numerasi para peserta didik saya. Kalau literasi kan siswa mengenal, kemudian membacanya, paham atau tidak siswa dengan soal tersebut. Kemudian mereka juga bisa menggunakan. Nah, kalau numerasi pada eksponen itu siswa diminta atau siswa diberikan suatu fungsi, kemudian bisakah siswa menggambarkan grafik dari fungsi tersebut. Nah, di situ numerasi dan literasi yang mau saya kembangkan. Oke, berarti sekarang berfokus kepada literasi dan numerasi, mengingat sekolah kita juga membahas numerasi karena masih kuning ya. Oke ya. Nah, baik, itu sangat bagus sekali Bu. Selain untuk mengembangkan siswa, kita juga mengembangkan sekolah kita agar bisa beralih dari warna kuning ke warna hijau. Untuk pertanyaan pertama, selanjutnya Bu, pada saat pembelajaran nanti, model pembelajaran apa yang akan Ibu terapkan untuk mengajarkan atau memperoleh tujuan tadi sifat-sifat eksponen? Oke, model pembelajaran yang saya gunakan itu model pembelajaran based learning yang berbasis masalah. Jadi siswa saya berikan masalah berupa fungsi dari eksponennya, kemudian siswa saya minta untuk menguraikan fungsi tersebut, baru siswa menuliskan dalam bentuk grafik. Oke, berarti model pembelajarannya itu adalah model problem based learning sesuai dengan sintaksnya ya Bu ya. Nah, ada beberapa sintaks dalam PBL itu nanti kemudian akan diterapkan dalam proses pembelajaran. Nah, untuk tadi udah model pembelajaran, selanjutnya ini mengenai strategi pembelajaran.
Kalau tadi modelnya menggunakan PBL, sekarang saya ingin tanyakan ke Ibu adalah mengenai strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran yang bagaimana yang akan Ibu terapkan ke murid Ibu nantinya. Oke, strategi itu berarti bagaimana caranya yang akan saya terapkan ke siswa-siswi. Nah, pertama mungkin karena ini di kelas 10 dan materi pertama, jadi siswa-siswi ini kan baru mulai proses penyesuaian nih di SMA. Jadi mungkin saya akan menerapkan atau menggunakan cara diskusi dulu. Saya minta mereka diskusi tentang eksponen dulu, kemudian setelah mereka diskusi bertukar pikiran dari siswa yang pemahamannya mungkin sedikit kurang, bisa saya gabungkan dengan siswa yang pemahamannya udah mencapai atau di rata-rata. Nah, ketika mereka sudah proses diskusi kan mereka bertukar pikiran nih. Kalau mereka sudah bertukar pikiran, jadi mungkin mereka akan lebih mudah untuk di literasinya, numerasinya, bagaimana mereka menyelesaikan soal-soal dalam bentuk eksponen. Baik, mungkin selain diskusi juga ada kolaborasi. Ya, ada kolaborasi dari siswa-siswinya. Oke, itu sangat bagus sekali Bu. Selain mereka berkolaborasi, mereka juga saling menyampaikan pendapat mereka. Saling menyampaikan pendapat. Untuk selanjutnya Bu ya, tadi udah model pembelajaran, strategi pembelajaran. Pertanyaan selanjutnya akan saya tanyakan yaitu mengenai penilaian. Nah, tadi kan sudah berdiskusi dan lain sebagainya kan. Penilaian ini yang bagaimana yang akan Ibu lakukan nanti pada saat proses pembelajaran Ibu lakukan? Oke, saya akan menggunakan penilaian formatifnya di awal, kemudian nanti di akhirnya saya menggunakan penilaian sumatif. Oke, berarti ada penilaian formatif dan sumatif. Oke, yang ini untuk pertanyaan terakhir ya Bu ya. Oke. Nah, tadi sudah dijelaskan mengenai modelnya, strateginya, tujuannya, dan dan penilaiannya nanti kan. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan yaitu sasarannya. Nanti sasarannya ini Ibu ingin terapkan di kelas berapa? Dan pelaksanaannya itu kapan? Oke, sasaran ini akan saya terapkan di kelas 10. Kelas 10 dulu karena ini memang kebetulan sesuai dengan materinya, karena mereka materi eksponen ini kan mereka diberikan fungsi eksponennya. Kemudian setelah diberikan fungsi, mereka diminta untuk menguraikan fungsi tersebut, kemudian baru mereka menggambarkan suatu grafik. Jadi sasarannya itu untuk kelas 10. Kemudian tadi apa Bu? Waktu pelaksanaan. Oke, waktu pelaksanaan itu di kelas 10 hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 itu tepat pada jam pertama sampai jam ketiga. Oke, baik. Jadi berarti sasarannya di kelas 10 ya Bu ya. Kelas 10 pada hari Kamisnya. Nah, tadi kita sudah melakukan sedikit tanya jawab atau diskusi ya mengenai kegiatan praobservasi kita. Nah, juga tadi ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan. Semoga pertanyaan-pertanyaan ini bisa membimbing atau istilahnya agar Ibu siap dengan pembelajaran Ibu selanjutnya sebelum kita melakukan observasi. Dimana nanti pada kegiatan coaching ini akan ada 3 tahap Bu. Yang pertama praobservasi, kegiatan yang kita lakukan sekarang. Yang kedua kegiatan observasi, saya akan observasi Ibu dalam kelas. Terus yang ketiga adalah pasca observasi. Nanti setelah Ibu melakukan observasi, kita akan mengadakan pertemuan kembali. Kita akan mendiskusikan mengenai apa yang telah Ibu sampaikan di dalam kelas, serta mungkin ada perbaikan-perbaikan lainnya. Nanti kita akan diskusikan bersama-sama. Mungkin cukup sekian ya kegiatan praobservasi kita. Kurang lebihnya kita akan bahas kembali nanti pada saat observasi dan pasca observasi. Oke, baik semuanya, sekian kegiatan praobservasi kami. Sekian, terima kasih. Salam guru penggerak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurhanisa, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 1 Belbing Hulu, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat. Baik, di sini saya akan melakukan percakapan pasca observasi yang dilakukan oleh salah satu rekan kerja saya, yaitu Ibu Imakulata dari SMA Negeri 1 Belbing Hulu yang mengajar mata pelajaran matematika. Baik Bu Ima, apa kabarnya Bu Ima? Baik, luar biasa hari ini. Alhamdulillah. Nah, jadi Bu Ima, kemarin kan kita sudah melakukan pra observasi dan tadi juga sudah melakukan kegiatan observasi di kelas. Ya. Nah, jadi ada memang beberapa sesuatu yang ingin saya sampaikan terkait kegiatan pasca observasi ini. Ya. Oke. Jadi ada beberapa pertanyaan nih Bu Ima yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Ya, silahkan sampaikan. Kalau saya bisa menjawab sebaik mungkin, puji Tuhan. Kalau mungkin ada yang kurang, mungkin akan kita koreksi lagi. Oke, baik. Jadi ada beberapa pertanyaan. Bagaimana perasaan Ibu setelah Ibu melakukan kegiatan observasi tadi? Oke, perasaannya mungkin di awal sedikit gugup karena ada rekan lain yang menonton seperti itu kan, atau yang melihat kita di belakang. Nah, tapi ketika sudah melihat anak-anak, respon anak-anak karena sudah dengan semangat datang, jadi saya mulai ada perasaan yang lebih senang dan semangat untuk membagikan ilmu yang saya punya kepada anak-anak saya. Baik, jadi perasaannya campur aduk itulah Iya. ya, campur aduk. Nah, kemudian Ibu bisa enggak menceritakan kembali mengenai tujuan pembelajaran dan metode pembelajaran yang Ibu laksanakan tadi? Oke, kemarin kan sudah saya sampaikan. Nah, tujuan pembelajaran saya ini di awal ini tujuannya itu peserta didik saya atau siswa saya itu mampu mengidentifikasi sifat-sifat eksponen. Dan tadi setelah kami melakukan proses belajar dan siswa juga sudah mulai mampu nih untuk mengidentifikasi dari sifat-sifat eksponen. Nah, tujuan pembelajaran kami tadi mungkin sudah bisa dibilang dalam kata tercapai. Karena tadi setelah saya berikan suatu masalah kepada siswa, itu bisa dikatakan 98 siswa sudah bisa. Nah, jadi untuk tujuannya sudah tercapai untuk yang hari ini. Nah, kemudian kalau metode pembelajaran yang saya gunakan itu metode problem based learning, di mana saya menyajikan suatu masalah kepada siswa. Nah, siswa dituntut untuk mulai berpikir kritis untuk menyelesaikan masalah yang saya berikan. Oh, baik, sangat bagus sekali tadi dari tujuan pembelajarannya ya Bu ya. Iya. Kemudian jika saya saya beri Ibu idealnya dari 1 sampai 10, kira-kira dari nilai 1 sampai 10 Ibu bisa meletakkan di angka berapa Bu dalam proses pembelajaran Ibu tadi? Untuk tadi saya mungkin tidak berani yang muluk-muluk. Untuk hari ini saya katakan di angka 8 karena sudah baik untuk pemahaman siswa dan tujuan pembelajarannya sudah tercapai. Baik, jadi di angka 8 ya Bu ya? Iya. Oke, baik. Dari proses pembelajaran Ibu tadi, apa kira-kira yang harus Ibu tingkatkan? Nah, yang harus saya tingkatkan itu mungkin dari dalam diri saya dulu, karena tadi saya merefleksi siswa di akhir pembelajaran. Ada sebagian siswa yang mengatakan penjelasan Ibu terlalu cepat tadi. Terlalu cepat, mungkin karena mereka baru mulai memahami, juga baru di kelas 10, jadi mereka mungkin memahaminya harus dengan pelan-pelan kita menyampaikan, pelan-pelan dan mungkin lebih detail. Jadi dalam diri saya introspeksi diri, mungkin saya boleh lebih pelan lagi dan lebih detail untuk menyampaikan kepada siswa. Jadi dari pola kita ngomong saja ya Bu Iya, ya. dari pola kita berbicara dan menyampaikan suatu materi kepada siswa supaya tersampaikan dan bisa direspon dengan baik oleh siswa saya. Sesuai tadi dengan catatan saya, pas saat Ibu menjelaskan tuh Ibu memang kayak nggak ngerem-ngerem gitu loh Bu. Iya. Jadi laju sekali. Padahal kalau matematika tuh kan memang perlu penjelasan yang istilahnya buat anak tuh lebih mudah paham kan. Iya. Tapi tadi Ibu menjelaskan itu laju sekali. Nah, itu yang menjadi catatan saya Bu. Iya. Nah, kemudian Bu, terus tadi kan ada yang harus ditingkatkan kan dari pola Ibu ngomong. Kemudian yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan selain berbicara dengan lambat, ada lagi nggak?
Selain berbicara dari lambat, mungkin saya akan lebih memperbanyak contoh-contoh dari eksponen itu, supaya siswa misalnya tidak terpaku hanya satu. Kalau eksponen kan di definisi eksponen itu sendiri itu kan perkalian yang berulang. Nah, perkalian berulang saya berikan contoh, misalnya 2 dikali 2. Nah, itu perkalian yang berulang. Nah, kemudian saya bisa berikan contoh yang definisi dari sisi lainnya, yaitu bilangan yang berpangkat. Jadi saya berikan contoh bilangan yang berpangkat, kemudian juga saya tampilkan dengan perkalian yang berulangnya. Jadi mereka punya, oh kalau bukan yang ini berarti yang ini loh solusinya, seperti itu. Oh jadi bagus sekali strategi Bu nanti untuk kedepannya ya Bu. Nah kemudian Bu, pasca observasi ini kan terkait pembelajaran Ibu yang Ibu sampaikan di kelas tadi, saya juga mencatat kalau segala proses pembelajaran Ibu tadi itu memang sesuai dengan di modul ajar Ibu, seperti Ibu menyampaikan tujuan pembelajaran, terus ada pertanyaan pemantik, terus saya juga mengapresiasi Ibu pada saat Ibu memberikan ice breaking ke anak-anak, itu juga udah termasuk mendorong mereka agar lebih semangat dan memberikan sosial emosional agar lebih bahagia. Iya. Apalagi matematika kan banyak menghitung ya Bu ya. Iya, lebih ke ekstraknya. Iya, Nah, pasti siswa kalau tidak diajak dengan sedikit games, ada yang mulai mengantuk, ada yang mulai mungkin dengan kebingungan mereka jadi aduh. Seperti itu jadi ekspresinya. Iya, ekspresinya. Oke Bu, mungkin percakapan singkat kita terkait pasca observasi cukup sampai di sini. Saya mohon maaf ya kurang lebihnya ya, karena tadi mungkin membuat deg-degan Ibu pada saat saya observasi. Tidak apa-apa. Oke, baik, terima kasih Bu Ima. Iya. Sekian, terima Sama-sama. kasih. Baik, sekian dari percakapan pasca observasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.